Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat ya untuk kita semuanya. Yang saya hormati mungkin ada para Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, kemudian juga Pak Johar sebagai narasumber yang kedua, kemudian para panitia ya yang telah menyiapkan segala sesuatunya yang alhamdulillah kita pada hari ini bisa hadir bersama-sama atau berkumpul bersama-sama di Zoom meeting kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya ya kepada panitia, namanya siapa tadi saya lupa ya, Fatul gitu ya. Ya, sehingga saya bisa bergabung ya di Zoom kali ini ya dalam rangka webinar ya, dan saya mengambil dengan tema, bukan saya ngambil tema ya, dengan tema ya karir di masa depan ya untuk industri pariwisata. Terima kasih tadi moderator sudah menjelaskan, memperkenalkan saya ya. Tapi kenapa nggak disebutkan gelarnya ya? Mungkin lupa ya. Jadi saya sebutkan ya. Perkenalkan mungkin yang belum kenal ya. Nama lengkap saya dan gelar saya adalah Prof. Ahmad Zaini Al-Alek SPD MPG ya. Artinya Prof bukan profesor tapi profesi sebagai guide yang sok PD dan Master of Rempong. Tepuk tangan dong. Nggak bisa ya. Di Zoom nggak bisa tepuk tangan ya. Jadi adik-adik ya, Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada hari ini, kita mudah-mudahan dalam sharing pada hari ini ya, mendapatkan suatu pengalaman ya gitu. Namun sebelumnya, sebelum saya cerita karir saya, sebelum cerita pekerjaan saya akan menjelaskan atau kita ingat kembali seperti apa sih yang disebut industri pariwisata itu ya. Kita akan mulai saja, dan karena waktunya hanya 30 menit dari sekarang sehingga saya harus ngebut, kalau lari itu mobil 180 ya. Karena biasanya di mana-mana saya sampai 1,5 jam, 2 jam ya, tapi kali ini hanya 30 menit. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas, nanti kita di waktu tanya jawab ya. Baik, akan kita mulai. Jadi pemahaman industri pariwisata terlebih dahulu. Jadi salah satu usaha industri yang terkait ya, artinya yang berkaitan dengan dunia industri atau bergerak di dunia industri pariwisata ya. Nah, berkarir di dalam industri pariwisata tidak mengkhawatirkan dan hasilnya pun akan menjanjikan ya, dikarenakan industri pariwisata itu luas dan banyak jenisnya. Artinya bahwa ketika orang akan bergabung atau berkarir di dunia pariwisata itu pikirannya akan luas ya. Kenapa? Luas samudra, luas hati ya. Jadi yang belum kenal saya jangan kaget ya. Saya memang biasa, saya di mana-mana itu bukan karena pinter tapi karena rempongnya ya. Nah, beginilah orang lapangan itu seperti ini gitu ya. Bagaimana caranya supaya nggak ngantuk dan lain sebagainya, karena banyak trik dan langkah-langkah supaya kita tidak ngantuk ya, seperti itu. Jadi namanya juga alat rempong ya, dikenalnya kan alat rempong. Artinya bahwa di dunia industri pariwisata itu kita pemikiran kita sangat luas, karena memang berhubungan langsung di lapangan ya, berhubungan dengan baik itu orang-orang Indonesia atau orang luar negeri ya, pokoknya semuanya itu di lapangan. Jadi kita punya trik ya untuk langkah atau apapun ya, sehingga kita punya pengalaman dan juga karir di bidang industri pariwisata itu tentunya tadi sudah disampaikan itu akan sangat cerah, karena memang perkembangan teknologi ya. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi
apa namanya semangat untuk adik-adik yang mengambil jurusan industri pariwisata kali ini, karena memang kalau kemarin pariwisata itu masih suri terkenalnya ya, tapi sekarang udah pulih kembali ya, gitu. Jadi kita harus bersabar ya. Akhirnya sekarang sudah pulih kembali. Contohnya, misalnya di museum kalau keadaan apa namanya pandemi kemarin itu satu hari hanya 100 ya paling paling banyak itu. Tapi sekarang Sabtu Minggu itu bisa mencapai 2.000. Ya bayangkan ya kenaikannya itu berapa persen ya. Nah sehingga bahwa memang di dunia pariwisata itu sangat luar biasa ya. Jadi jelas saya ulangi lagi bahwa apa namanya pariwisata suatu usaha industri itu memang luar biasa. Jadi berbagai macam ya, berbagai macam jenis usaha yang terkait di atau berkait dalam dunia pariwisata. Nah, kita mulai ya. Nah, sekarang kita apa sih jenis-jenisnya ya di industri pariwisata itu ya, jenis-jenis pariwisata yaitu seperti perhotelan, kemudian biro perjalanan ya, kemudian travel ya, agen travel, kemudian destinasi wisata, kemudian wisata kuliner ya. Nah, tentunya adik-adik, Bapak Ibu ya, itu sudah mengetahui lah. Kita hanya mengingatkan saja ya, mengingatkan saja bahwa memang di dalam dunia usaha atau karir di dalam dunia industri pariwisata itu luas sekali ya, luas samudra, luas hati ya. Artinya bahwa apa namanya di dalam apa namanya perhotelan pun juga banyak ya job-job atau divisi-divisi ya. Nah, sehingga itu akan menyerap tenaga kerja, tenaga ahli itu sudah pasti ya. Nah, kita lanjut saja ke industri pariwisata perhotelan ya. Kita pindah ke industri pariwisata perhotelan. Nah, industri perhotelan merupakan usaha industri yang sangat bagus dan banyak membutuhkan tenaga ahli ya dalam berbagai bidang ya. Jadi tentunya di dalam dunia usaha pariwisata ini ya itu sangat luar biasa. Kenapa di hotelnya ada, di bidang perhotelannya aja ada, pasti dibutuhkan seorang owner ya, kemudian juga pimpinan ya, kemudian juga seorang manajemen dan berbagai divisi. Nah, divisi ini yang sangat banyak sekali. Kenapa kok Alex bilang ada owner dan lain sebagainya? Karena di dunia pariwisata tidak mustahil kalau Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa apa namanya kita punya apa namanya nanti punya modal, punya apa, nggak mungkin dong akan jadi tour guide-nya ya. Tapi paling tidak ya bisa jadi apa namanya pengusaha ya, pemilik hotel atau mungkin pimpinan hotel ya, atau mungkin manajemennya kan begitu ya. Jadi kan nanti ketika setelah selesai kuliah ya di dalam bidang pariwisata itu kita punya skill masing-masing apa sih apa namanya bidangnya ya, nanti di situ kita akan memilah ya Allah akan memilah ya, siapa tahu ya apa jadi punya modal, punya usaha ya dan mendirikan sebuah hotel. So what gitu loh ya, jadi tetap semangat luar biasa ya. Ya. Kemudian jadi kalau di industri operasi sangat, nah kita bicarakan divisinya. Di hotel aja divisi itu ada berapa? Divisi mungkin housekeeping, kemudian ada apa namanya divisi tata boga dan lain sebagainya, itu banyak banget gitu. Itu satu hotel ya, apalagi di Jakarta ini kan ratusan hotel ya, sehingga di situ menyerap tenaga kerja, menyerap tenaga ahli seperti adik-adik yang masuk kuliah ini nanti nextnya itu ya, karena memang perkembangan pariwisata ini sangat luar biasa ke depan ya. Jadi kita tetap semangat ya untuk mengambil jurusan pariwisata ini karena seluas samudra itu tadi ya. Nah, kita lanjut saja ke industri pariwisata, biro perjalanan, travel dan agen travel. Artinya bahwa dari tiga apa namanya nama industri ini hampir sama, semua perjalanan, karena hanya yang membedakan kalau biasanya kalau
apa namanya, biro perjalanan itu bisa di bawah BUMN atau pemerintah ya. Nah kemudian kalau agen travel itu biasanya perusahaan, travel bisa perseorangan ya. Jadi hanya sedikit banget, tipis sekali bedanya ya, gitu. Nah, jadi ketika usaha industri pariwisata ini sistem pengelolanya hampir sama, hanya saja berbeda dalam ya kepemilikan, klasifikasi ya, kemudian juga peranannya. Jadi biasanya kalau peranan biro perjalanan itu lebih tinggi ya, karena memang seperti perjalanan umroh dan lain sebagainya itu ada pemiliknya itu pemerintah ataupun BUMN ya. Nah kemudian kalau agen ya, nah, agen travel ini biasanya mensuplai gitu ya ke apa namanya, ke travel ya. Nah travel biasa untuk menjalankan tugas ya, perannya ya ke apa namanya, nasional atau ke internasional. Nah, di dalam apa namanya, dunia industri pertravelan ini luar biasa membutuhkan tenaga ahli, tenaga kepemanduan, tenaga promosi ya, kemudian administrasi, manajemen, pemilik pemilik travel dan lain sebagainya. Nah, itu banyak, berapa ada di Indonesia nih ya, apa namanya, biro perjalanan ini, sehingga dalam dunia pariwisata tentang biro perjalanan wisata itu pun membutuhkan ribuan tenaga ahli, ribuan tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah sehingga itu yang dinamakan pariwisata ke depan itu sangat keras sekali, meskipun kemarin itu sempat mati suri ya, gitu. Nah, kita bicarakan ini dulu pokok-pokoknya, baru nanti saya akan bicarakan pengalaman saya ya setelah ini kan. Ya, kalau orang bilang tak kenal makanya tak sayang, makanya saya kenalkan dulu kan begitu ya. So what gitu loh. Nah, kemudian kita lanjut ya, industri destinasi wisata. Loh, pada seperti ini ada namanya, ini kan terkait dengan dunia usaha ya, apa namanya, perjalanan wisata industri, termasuk apa namanya, jadi di destinasi wisata termasuk bagian dari usaha ya industri pariwisata, dikarenakan menjadikan tempat tujuan berwisata. Nah, seperti misalkan destinasi wisata seperti apa sih? Taman Mini Indonesia Indah, kemudian Ragunan, kawasan Monas, kemudian kawasan Kota Tua, Ancol, ya, museum, termasuk Museum Sejarah Jakarta atau Fatahillah, itu termasuk destinasi wisata. Termasuk saya bekerja ya di ruangan saya ini ya, termasuk tempat destinasi wisata ya. Nah, jadi ya destinasi wisata pun itu juga luar biasa ya, perlu tenaga ahli ya, perlu apa namanya, tenaga kerja yang banyak ya. Nah, sehingga ya kesimpulannya adalah bahwa dalam usaha industri pariwisata ini juga banyak membutuhkan tenaga ahli ya, gitu. Jadi agak berbeda ya, kalau tenaga ahli di travel, tenaga ahli di destinasi wisata itu agak beda, karena memang kalau misalkan pemanduan di travel juga agak beda. Kenapa? Karena secara umum, tapi kalau misalkan pemanduan wisata di museum atau di destinasi wisata itu memang sangat spesifik ya, sangat khusus ya. SOP pelayanannya pun agak sedikit beda. Kenapa? Karena kalau di museum itu kan di dalam ruangan ya, sehingga apa namanya, dari sikap dari pakaian seragamnya pun agak berbeda. Ya nggak jauh banget, tapi memang agak berbeda. Yang pernah mengalami PKL, pernah mengalami apa namanya, magang di museum pasti beda ya dengan di travel. Apalagi kalau magang di Museum Sejarah Jakarta itu sangat ketat banget aturannya ya. Wajib dimasukin, kemudian pakai jilbab pun dengan ada SOP-nya ya kan, SOP pelayanan seperti apa ya. Kemudian ada teknik ya, pemanduan, etika, banyak banget ya. Jadi
Bahkan sebelum praktek dalam memandu pengunjung itu harus diuji kelayakan dulu, bukan uji kom, tapi uji kelayakan. Ya, bagaimana si A, si B ini sudah layak belum, sudah bisa belum untuk memandu ya pelayanan di dalam destinasi wisata. Ya, jadi memang eh, nggak rumit sih, nggak rumit, cuman memang prosedurnya atau prosesnya seperti itu, gitu ya. Nah, jelas ya, sampai di industri destinasi wisata. Kemudian kita lanjutkan industri wisata kuliner, ya. Ya, kuliner itu seperti apa, ya. Nah, apa namanya, baru-baru ini kan banyak banget yang muncul ya, wisata kuliner ya, makanan apa dan lain sebagainya viral ya. Itu luar biasa ya. I think Indonesia semakin maju ya, dan apa namanya, usaha kuliner ini nggak ada matinya loh ya. Ketika apa namanya masa pandemi, karena otomatis orang-orang ya itu kan makan itu kan kebutuhan kehidupan ya, sehingga pasti akan laku ya. Beda kalau perhotelan itu sekitar ketika masa pandemi itu 50% lah ya, ya penurunannya. Kemudian yang mati suri itu adalah travel ya dan destinasi wisata, karena memang orang nggak bisa berkunjung, orang nggak ada jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau hotel dan kuliner itu masih bisa berjalan, karena logikanya kalau hotel orang masih ada bisnis, kemudian menyewa hotel, menginap di hotel ya. Kemudian juga kuliner itu pasti orang akan membutuhkan makan dan lain sebagainya. Logikanya seperti itu, ya. Nah, jadi apa namanya, industri wisata kuliner itu satu-satunya bidang usaha industri pariwisata yang terus berjalan meskipun masa pandemi ya, dikarenakan bisa dengan sistem pemesanan online misalkan ya, dan juga logikanya makan ya merupakan kebutuhan hidup ya, meskipun mengalami sedikit penurunan, tetap ada penurunan, nggak mungkin tetap masa pandemi itu, tapi sekarang ini luar biasa ya. Nah, jadi apa namanya, bisa buka di mana-mana ya kuliner itu ya, termasuk kafe, kemudian restoran ya, kantin ya, itu termasuk usaha wisata kuliner. Nah, baik, kita pembahasan tentang apa namanya, terkait ya usaha industri atau karir ya di bidang industri pariwisata ya. Sekarang saya akan menceritakan nih. Nah, ini karir saya ya sekarang ya. Ya mungkin cerita saya ini bisa apa namanya, bermanfaat ya, karena memang saya meniti karir itu dari nol ya. Belum ada yang seperti saya ya, karena memang dari apa namanya, freelance guide ya. Adik-adik, Bapak Ibu tahu freelance guide itu seperti apa? Saya, kantor saya di DPR ya, di bawah pohon rindang ya. Nah, kalau zaman sekarang adik-adik nggak tahu ya, zaman dulu Taman Fatahillah itu seperti apa ya. Jadi saya mangkalnya di taman dulu ya kan gitu ya. Kalau tamu turis dari mana kita ajak ke museum, ke dalam museum kan gitu ya. Kita apa namanya, berbagai cara menjelaskan dengan baik dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang bisa kita museum sampai ke Kelapa, jadi bisa apa namanya, keliling ya, keliling kawasan kota tua sampai ke Museum Bahari, tinggal setengah hari ya. Jadi asik ya. Kenapa jadi seorang guide itu kok asik ya? Karena bisa mengenal ya, bisa apa namanya, adaptasi ya. Ya orang, misalkan kalau yang lokal itu orang Jawa Timur itu seperti apa, dari Jawa Barat seperti apa, dari Medan seperti apa, dan juga kalau yang dari asing, oh ini karakter orang Amerika ini seperti apa, orang apa namanya, orang Inggris seperti apa, orang India pelit enggak, nehi nehi nehi, kalau bahasa Inggris kan lucu banget ya. Kalau orang India ya gitu, terus orang Malaysia logatnya seperti apa, Inggrisnya. Mungkin ada pernah dengar juga, I think I know history of Jakarta ya, but not just only so bit ya kan, tapi kan beda accent Amerika. Yes, I think I know
ke Jakarta History Museum, but not so many. Ya, itu agak beda-beda. Sehingga kita bisa mengenal dari karakter pembicaranya, karakter orangnya seperti apa. Pelit enggak, loyal enggak, ya, seperti itu. Oh, asik banget ya. Jadi memang menjadi seorang karir pemandu itu luar biasa ya, suka dukanya. Ada dukanya juga. Misalkan sukanya seperti apa Pak Alex ya? Kita jalan-jalan misalnya ke luar negeri gratis, dapat uang ya, dapat bayaran, ya, tidur gratis, makan gratis ya. Wih, luar biasa, enak ya, Bo ya, susah bingit ya. Ya, jadi kalau saya ini memang orangnya seperti ini adalah multi talent ya, memang dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam seperti ini gitu ya. Karena kalau gaib nggak rempong nggak laku, laku sih laku tapi nggak pesat ya. Karena memang biasanya di pemandu itu dari mulut ke mulut ya, orang yang telah kita layani, orang yang kita servis ya dalam pelayanan kepariwisataan. Sehingga di sana mulut, oh bersama Alek enak lo rempong ya, bisa ngedalang, bisa nari-nari, joget-joget, main kuda lumping ya, pokoknya banyak gitu ya. Karena memang jadi seorang pemandu itu harus banyak trik ya. Nah, trik itu akan terlahir dari diri kita sendiri setelah kita membawa tamu atau praktek. Ya nggak bisa dipelajari hanya secara teori, nggak bisa karena memang misalkan saya menerangkan ya, menjelaskan di ruang apa namanya Sultan Agung. Baiklah Bapak Ibu, I think di sebelah sini ada lukisan yang sangat besar dan panjang menceritakan tentang perangnya antara pasukan Mataram melawan Belanda di Batavia tahun 1628 sampai 1629 Bapak Ibu, dan ceritanya menurut versi Indonesia bahwa Jan Pieter Soenkoen meninggal karena dibunuh oleh prajurit dari Mataram. Tapi dari versi Belanda mengatakan Jan Pieter Soenkoen meninggal karena terkena penyakit kolera. Tapi jangan repot Bu, ya Bapak Ibu, karena intinya dipikun mati gitu. Wah, itu adalah ketawa ya. Nah, dari situ ada salah satu trik bagaimana supaya pengunjung atau tamu itu bisa ketawa. Itu kalau dari pemandu di dalam museum. Tapi kalau outdoor ya misalkan dari saya kan bergabung juga dengan HP Himpunan Prawisata Indonesia juga. Jadi kalau prawisata itu kan secara umum ya. Jadi nggak secara detail. Tapi kalau di museum itu menjelaskan secara detail koleksi per koleksi ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, kita minum dulu ya. Mungkin 5 menit lagi ya, sebentar ya. Biasanya kalau udah ngecopres gini, Alex lupa waktu ya. Jadi cerita ya, ngalor ngidul cerita ya, asik gitu ya. Nah, jadi karir tour guide ya menjadi kebanggaan ya, seperti tadi saya sampaikan ya. Menjadi pemandu wisata merupakan salah satu karir dan pekerjaan yang menyenangkan serta mendapatkan uang banyak. Wah, enak dong. Ini baru contoh karir di pemandu ya. Belum contoh karir yang lain-lain di atas-atasnya. Misalkan manajer dan lain sebagainya ya, di travel dan lain sebagainya. Ini contoh kecil aja. Contoh dari diri saya sendiri yang sudah 32 tahun menjadi pemandu. Udah lama ya, dan saya udah tua juga ya. Karena anak saya juga udah, yang pertama udah kerja juga. Jadi artinya udah twir ya kan begitu ya. Yang nomor 2 udah kuliah juga ya, kembar ya. Jadi kalau lihat dari wajahnya sih memang masih ABG. Ya, angkatan babeh gue gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi tadi sempat saya sampaikan bahwa jadi pemandu itu jalan-jalan gratis, dibayar, punya teman banyak ya, kemudian dapat berinteraksi terhadap banyak orang ya, dan juga dapat banyak ilmu dan pengalaman. Kenapa? Karena ilmu dan pengalaman itu ya bisa ya bertukar ya, sharing ya. Ada yang bilang jadi pemandu itu kalau bawa profesor kayaknya ngeri, nervous ya. Kalau saya enggak. Kenapa? Karena justru pada kesempatan ya. Oh begitu Pak Alex ya. Ya iya dong ya. Kita jangan minder.
caranya seperti apa? Prof, namanya misalkan Profesor Suryo. Profesor Suryo ini masih muda, kenapa udah jadi profesor sih? Ih, gemes banget ya. Enggak, Pak biasa aja. Jadi gini Pak Prof ya, saya itu pernah ada pengunjung yang kontroversi tentang sejarah Jakarta ini. Menurut Pak Prof itu gimana? Oh gini Lex, nah di situ kan. Jadi bukan kita yang menggaitin, tapi kita justru sebaliknya mendapatkan ilmu. Nah gitu, so what gitu loh. Jadi seorang pemandu itu harus banyak akal ya, begitu. Banyak trik sehingga itu yang dinamakan menjadi seorang guide itu apa namanya bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuannya trik secara langsung ya bagaimana cara menyenangkan orang, menservis orang, membahagiakan orang ya. Nah, yang kedua ilmu misalkan saling sharing ya kan begitu seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Itu tadi menjadi karir ya. Kemudian pengalaman menjadi tour guide ya. Nah, saya seorang yang berkarir sebagai tour guide yang pada awalnya menjadi freelance ya di Museum Jakarta tadi sudah saya katakan ya, sudah saya informasikan sejarah Jakarta, Museum Wayang, kemudian juga Museum Keramik ya. Nah, bagaimana kalau Alex bisa ngedalang? Karena pernah menjadi apa namanya pemandu di Museum Wayang ya. Mau nggak mau harus mempraktekkan peragaan ya. Bagaimana cara memainkan wayang kan boleh-boleh nggak tahu ya gitu. Jadi harus bisa segala hal ya gitu. Bagaimana caranya ya? Saya pernah mendalang di apa namanya universitas mana itu ya dekat Ancol itu namanya Pak. Itu diprotes sama profesor dari India. Why Alex, you is dalang Pak is crazy. Why crazy? Because Hanuman you call is white monkey. Ya, saya bilang kalau apa namanya misalkan kita bilang Hanuman atau Gatot Kaca itu orang luar nggak tahu. Nah sehingga kalau saya main misalkan saya kan ke Meksiko udah waktu itu 1 bulan ya untuk di apa namanya di piramid itu nanti di bawahnya itu ada foto buktinya ya. Jadi saya mendalang, menari ya peragaannya seperti itu membuat wayang. Jadi iya saya harus di sana harus menggunakan bahasa asing. Nggak bisa kalau menggunakan bahasa Jawa ya mlongo ora iso, ora mudeng otake wong luar itu. Ke Cina ya harus bahasa apa pemanis-manis. Nise semua minse nise jungkora. Nah, mama wo papa kuangtung lah itu ah. Podo bulanganing kalbeng sasmito. Oh, elah salah. What happened my wife? Yet you come here. Yes, I do, my King Romeo. I come here because in my house have the little bit problem. What problem, my wife? Let maybe I can help you because you is the best ladies and you is the best for me. Thank you very much, my King Romeo. Cuti Gatot Koco Indonesian Superman. Flying ko, jualan ke country. Please, you can help me. It's no problem because we have is the best army, white monkey, Hanuman, or Funggokong, or Funggoku. Iya, thank you very much, my King Romeo. Sincerely. Nah, potangan dong, nggak bisa ya, potangan ya. Nah, jadi alangkah baiknya seorang pemandu itu bisa multi talent ya. Misalkan kalau kita di bus ya macet, jangan sampai sana masih lama apa yang kita pikirkan ya kan begitu kan. Nah, sehingga kita apa yang kita buat menangkan orang, nah itu ya itu yang dinamakan multi talent ya. Sebentar lagi ya. Ya. Nah, kemudian itu saya kan tadi udah disampaikan juga sampai sekarang ini ya di apa namanya CV saya tadi udah sampaikan, jadi nggak usah perlu saya sampaikan lagi. Tapi bukti-bukti seorang Alex menjadi apa namanya tour guide, ya itu buktinya ada foto nih ya. Jadi enak kalau ada artis ya kita bisa foto bareng orang lain susah gitu, kita nempel-nempel mau apa orang kita nerangin bodo amat kan gitu kan. Kalau nggak mau difoto ya udah nggak usah mau terangin. Kemudian yang dibawa apa nih ya ini apa proses untuk menjelaskan ya, ada foto itu kemudian dalang ya. Ini yang foto bule dalang bener, saya bukan dalang bohongan ya, tapi kadang-kadang juga jadi dalang kerusuhan juga sih sama apa namanya Mister apa provokator ya gitu, suara saya kan kayak petir. Kemudian
Saya nggak malu-malu jadi penari topeng, kuda lumping itu ada tuh ya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita yang penting itu di pelayanan pariwisata itu Anda puas, kami lemas. Begitu ya motonya. Kemudian bawa apa namanya dari Raja Swedia ya, Ratu dan Raja Swedia. Oh, yang pojok itu kan ada gambar saya ya. Jadi orang lain nggak boleh ya, tapi kalau pemandunya saya boleh. Terus siapa yang kalau nggak boleh kalau nggak pemandu? Susah jadi pemandu untuk apa namanya ring satu seperti ini ya. Sebelumnya itu udah didata dulu anak siapa, turunan siapa, ih betul banget ya, pusing ya. Nah aku terpilih gitu ya. Meskipun apa namanya yang akan diterangkan itu gimana, tapi kan kalau misalkan kita punya trik ya, itu akan berakhir dengan enak. Bahkan saya disuruh nyanyi lagi itu dalang itu kan dulu ya. Terakhir ya, inti dan pokok kesimpulan ya tentunya berakhir apa berkarir di industri pariwisata, prospek ke depan semakin cerah karena banyak ya bidangnya. Kemudian kesempatan dan pilihan untuk itu perlu kita persiapkan ya. Jadi keinginan, kemampuan, ide kreatif itu penting ya. Kemudian juga keahliannya disiapkan, insting ya. Kita kalau ini mau jadi apa ya? Insting saya harus kuat nih kan begitu kan. Apa namanya? Bukan gambling tapi insting ya. Perkiraan kita. Kita punya modal sekian, kita punya anak punya apa kita anaknya orang kaya kita jangan jadi pemandu kalau anak orang kaya bikin hotel ya bikin travel begitu ya semangat kemudian keberanian harus berani ya kita itu hidup harus berani ya kayak Alex nih nggak pernah takut ya takutnya kalau malam sama kebilaan ya jadi maju terus ya semangat terus ya pede ya percaya diri ya gitu jadi soal misalkan kita jadi orang pemandu itu harus pede ya percaya diri gitu kemudian kemantapan kemudian juga berusaha dan terakhir harus berdoa cukup sekian ya mungkin udah masih ada lagi nggak terus slide berikutnya ya gitu ya kira-kira semoga bermanfaat nanti kita akan jumpa di sesi pertanyaan ya begitu ya sowat gitu ya mohon maaf apabila ada apa kekurangan dalam penyampaian saya ya nanti kita jumpa lagi dah assalamualaikum